harus diingat petitum dari mereka itu bahwa Rocky dilarang bicara seumur hidup. Nah, perbuatan melawan hukum apa dari Rocky? Ya, kalau itu mau dipersoalkan, Jokowi harus melapor dulu. Kalau Jokowi tidak melapor, terakhirnya nggak ada masalah. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum. Kok dia gugat? Intervensi publik ini adalah terpaksa berpihak, tapi bukan karena sesuatu. Kalau dia kalah, si tergugat ini pun ikut merugi. Sebetulnya bukan untuk kami, ini untuk semua kepastian hukum. Gerung ini adalah simbol demokrasi hari ini, ya kan? Jika hari ini Rocky Gerung diadili dalam penyampaian pendapat, berarti ini simbol upaya-upaya untuk mematikan demokrasi di negeri ini. Jokowi yang merasa dihina, dia sendiri tidak ada apa-apa, bahkan dianggap kecil, itu bagus, ya. Tapi masalahnya, kalau itu dianggap kecil, kenapa dipidatokan di pidato negara? Itu kan acara sidang tadi acara sidang ini dimulai cukup baik, tapi ternyata ada omongan yang disampaikan dari pengacara penggugat Rocky Gerung itu seolah-olah kami ini nyelonong, tetapi dibantah semua oleh hakim bahwa saya, Bang Egy sama Bang DHL ini sudah sesuai dengan acara perdata yang disampaikan tadi. Makanya diterima hakim. Diterima dan sudah selesai. Nah, sekarang tinggal Prof Egy, apa yang mau disampaikan? Ya, silakan DHL dulu, silakan. Bang DHL dulu. Jadi begini, kita perlu opini ya, supaya masuk akal sama kawan-kawan semua. Kalau kita sampaikan di sana itu belum masuk materi. Begini, persoalan intinya bahwa dia melarang orang menggunakan hak orang yang tidak boleh dilarang. Hak berdaulat dia pakai untuk melarang kedaulatan, yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sehingga undang-undang itu dia buat dualisme, ambigu. Kenapa ambigu? Undang-undang itu memberi kebebasan untuk Rocky, CS dan lain-lain, kami semua ini suka diundang. Bahaya tadi seperti Bang Egy bilang, bisa jadi jurisprudensi. Alhasil setiap ada orang nggak suka tentang suatu narasi, materi, diksi, udah digugat, gugur, nggak bisa. Itu bahaya dengan kebebasan hak dan kepastian hukum. Satu, kedua, dan ini materi nantinya akhirnya bahwa kalau ingin merubah undang-undang yang dia sebutkan itu Undang-Undang 45 itu hak MPR, bukan hak mereka terhadap undang-undang di bawah sistem UUD 45, yaitu hak asasi manusia. Kalau yang merubah itu hak DPR atau Mahkamah Konstitusi. Dia salah tempat melarang itu menggunakan hak-hak Rocky, menggunakan hak Bang Egy, saya yang suka diundang. Itu bahaya. Ustadz, pendeta, semua nggak boleh menyampaikan dialog yang sifatnya monolog dan lain-lain. Demikian. Ini senior saya coba bicara dulu. Ya, sisi lain, saudara, petitumnya harus diingat, petitum dari mereka itu bahwa Rocky dilarang bicara seumur hidup. Itu kan kurang ajar gitu loh secara hak asasi manusia. Tadi sudah diuraikan. Maka konstruk yang kedua secara ilmu hukum, saya ingin mungkin ada masukan bagus buat MPR DPR ke depan. Undang-undang yang berkait dengan menghina sudah bagus. Kita memang tidak boleh menghina. Tapi saya ingin keseimbangan yang menjilat, karena diduga orang-orang kayak begini ini penjilat gitu loh. Memuji-muji. Banyak sekali orang yang memuji-muji, banyak sekali orang yang menjilat. Karena ini kekuasaan yang empuk, presiden. Sementara presiden sendiri nganggap ini soal kecil, nggak ada masalah. Buat diri saya pun nggak ada masalah. Itu dipidatokan dalam pidato negara, nggak ada masalah. Kenapa sekarang dia jadi masalah gitu loh? Yang justru krusialnya kok mereka yang membuat kita ini menjadi gaduh seperti ini. Nah, inilah namanya dugaan saya penjilat dan yang cari muka. Dan sesungguhnya satu lagi yang menarik tentang kebohongannya itu, ya, ini kan harus diingat bahwa ini dianggap tidak sopan.
Kata beliau, oke. Nah, persoalan seriusnya masih ada tentang ijazah palsu. Kenapa dia tidak ungkap gitu? Bahwa ijazahnya itu saya dituduh palsu, padahal inilah yang benar. Yang nuduh palsu tidak benar. Itu kan elegan kalau dia ngomong daripada ngomong yang lain-lain. Dan itulah kebohongannya. Oleh karena itu, yang begini-begini nggak ada penjilat yang muncul. Yang begini-begini nggak ada yang mencari muka. Nah, kami gugat intervensi nggak ada urusan dengan Rocky, ya, nggak ada hubungannya dengan Rocky. Walaupun kita kenal baik Rocky, kita ngerti hukum, bisa menggugat intervensi, fogging, artinya ikut campur. Karena dia ikut campur. Kalau pakai hak dasar, apa hak dasar dia gugat Rocky itu? Apa hak dasarnya? Kok kita dipersoalin? Nah itu aja dia nggak mengerti konstruk hukum. Oleh karena itu saudara-saudara, kita berharap ke depan tanggal 7 September Rocky bisa datang, kita bisa. Kalau Rocky nggak datang, dia nggak ada lagi kehilangan relevansinya. Relevansi nggak ada, ngapain gugat? Orang nggak datang nggak ditemuin. Ya itu logika. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tujuan gugat intervensi apa, Pak? Gugatan intervensi tujuannya adalah kita ini ikut campur karena dia nggak benar menggunakan hukum berdasarkan hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Kita pun juga gunakan itu, tadi sudah diterangkan oleh DHL. Maka kita pantas dan karena dampaknya, jangan lupa dampaknya. Kalau ini jadi jurisprudensi, gugatannya diterima, kita juga nggak bisa bicara seperti Rocky yang jelas ngomongnya bener. Karena nggak bisa meliput. Yang kedua secara materi, ini dua masuk materi. Kalau dia pakai pasal 1365 Undang-Undang Perdata, setiap perbuatan yang merugikan orang lain harus mengganti rugi. Tapi harus didasari perbuatan itu melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum apa dari Rocky? Ya, kalau itu mau dipersoalkan, Jokowi harus melapor dulu. Kalau Jokowi tidak melapor, terakhirnya nggak ada masalah. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum. Kok dia gugat? Jadi di mananya perbuatan melawan hukumnya Rocky? Itu substansi. Itulah kita ikut campur. Gitu. Tadi dasar ya nanya ya, kita jawab ya. Jadi gini, dasar legalitas itu adalah kita warga negara Indonesia sama-sama dengan Rocky. Tadi udah disampaikan juga, yaitu dampaknya itu semua orang nanti kalau jadi jurisprudensi putusannya harus sama, tidak boleh seumur hidup. Nanti semuanya seumur hidup, setiap orang nggak suka dia gugat seumur hidup, nggak bisa. Nah, kedua mengenai dasar teori itu adalah dua. Ini adalah intervensi fogging. Dalam hukum acara perdata memang diatur, yaitu ada dua intervensi, yaitu tuition com dan fogging. Kalau tuition com itu dia intervensi ada di tengah, dia nggak butuhan A atau B yang berperkara, tapi dia kebutuhan dia sendiri. Kalau ada yang kalah atau menang, ini bagian saya hilang. Nah, kalau intervensi fogging ini adalah terpaksa berpihak, tapi bukan karena sesuatu. Kalau dia kalah, si tergugat ini pun ikut merugi. Sebetulnya bukan untuk kami, ini untuk semua kepastian hukum. Kalau nanti ada tokoh-tokoh yang bagus, yang kalian pikir bagus, tapi dilarang, seumur hidup nggak bisa, kalian juga jadi meliputnya meliput apa? Ya. Begitu. Jadi meliput antara orang penjilat dan penjilat, kan nggak seru hidup ini. Jadi, kalau nggak ada perbedaan. Oke. Terima kasih. Terakhir ya. Poinnya. Jadi gini, poin yang paling penting ini saya sampaikan bahwa ada dua. Pertama, Undang-Undang HAM, dan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3. Tidak boleh memberangus kemerdekaan seseorang, siapapun dia. Presiden pun nggak boleh, apalagi orang biasa. Saya kira itu aja poinnya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Singkat cerita, bagaimana Muslim Arbi sebagai aktivis yang juga sering bicara, tulisan dan kritisinya luar biasa, itu perlu masukan sebagai aspirasi masyarakat. Nah, kita sekarang di pengadilan, saya gugat intervensi, fogging. Fogging itu ikut campur membela yang tergugat, gitu loh. Itu namanya, istilahnya fogging. Jadi kita membela Rocky dengan catatan karena dampak hukum bisa terjadi sangat parah buat matinya demokrasi. Nah, Rocky dalam petitum gugatan mereka itu dibilang tidak boleh bicara seumur hidup. Nah, itu menandakan satu kondisi objektif yang amat sangat keliru, tidak mengerti hukum, ya. Oleh karena itu
silakan tanggapannya. Seperti juga lihat sidangnya, ya begitu alot kita nggak boleh, padahal haknya sama, ya. Dia apa haknya menggugat, kok kita nggak boleh? Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arbi, memandang bahwa Rocky Gerung ini adalah simbol demokrasi hari ini, ya kan? Jika hari ini Rocky Gerung diadili dalam penyampaian pendapat, berarti ini simbol upaya-upaya untuk mematikan demokrasi di negeri ini. Ya. Jadi sekali lagi, Rocky Gerung hari ini adalah simbol demokrasi. Ketika Rocky Gerung menyampaikan pendapat, simbol bunga demokrasi. Simbol kalau ada dia bunga demokrasi. Kalau dia ngomong kan kita semua enak betul itu kan. Yang bodoh menjadi cerdas, kan gitu dia. Yang dulu menjadi pintar. Nah, oleh sebab itu hari ini saya memandang persidangan tadi hakim cukup objektif, cukup adil untuk menerima gugatan dari intervensi. Cukup adil ya? Cukup adil. Jadi tanggal 7 September diulang lagi, ada harapan ya? Ada harapan, ya kan? Ada harapan diulang supaya kita juga ingin membela hak kita untuk berpendapat. Nah, bayangkan saja jika ini terjadi gugatan diterima menjadi presiden hukum, maka matilah demokrasi negeri ini. Dan ini adalah simbol bahwa kematian demokrasi di rejim Jokowi ini dengan pengadilan seperti ini. Iya. Ya. Soal kedua, Jokowi yang merasa dihina, dia sendiri tidak ada apa-apa, bahkan dianggap kecil, itu bagus, ya. Tapi masalahnya, kalau itu dianggap kecil, kenapa dipidatokan di pidato negara? Itu kan soal yang besar itu. Yang kedua, kenapa si penjilat-penjilat diduga penjilat dia? Ya pasti di penjilat. Ya kalau dalam konteks konstruk pergaulan kita, kita ini penentang. Kita ini dianggap yang sering menghina. Dia berarti yang memuji-muji. Nah, kenapa undang-undang kok timpang? Yang menghina saja yang diproses, yang memuji-muji enggak? Karena memuji itu sesungguhnya menghina. Karena memuji itu tidak sesuai dengan fakta. Kan itu penghinaan sebenarnya. Penghinaan sebenarnya tidak menghina karena sesuai fakta. Contoh, saya bilang kepada anjing, anjing lo, apa menghina? Memang anjing. Gimana menghinanya? Kan gitu. Terus Rocky ngomong itu tolol, kebijakannya tolol, Pak, padahal memang tolol. Terus apa salahnya? Nah, itu kan tidak menghina. Kita dia mau lari. Yang memuji-muji itulah yang justru menghina. Ya, itulah pengkhianat. Bagaimana komentarnya? Ya, baik. Satu hal lagi, yang paling hebat hari ini adalah persoalan ijazah palsu. Ijazah palsu itu sampai hari ini kan tidak ada satupun buzzer, satu follower atau pendukung yang berani melawan itu. Artinya, apakah mereka juga sudah tahu bahwa itu ijazah palsu, kan itu masalahnya kan? Sehingga tidak berani. Tidak ada yang muncul di tidak ada menunjukkan penjilat. Nah ini jadi ini hari ini jadi kita tunjukin ijazah asli mana bawa. Mana itu kalian gugat ke pengadilan? Ke pengadilan. Jangan di medsos. Jangan di medsos ya kan, jangan lantang-lantang berkelahi di pengadilan kayak gitu deh. Karena saya termasuk penggugat ijazah asli itu. Bersama dengan Allah, besok kita ajukan. Hari Rabu kami akan daftar di pengadilan Jakarta Pusat. Saya kira demikian. Satu hal dalam konteks ini, semoga ada manfaatnya buat semua rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.